Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati khairal ayyam. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh إذا هدى لهذا اليوم أمة الإسلام وأضل عنه اليهود والنصارى فلم يوفقوا له على الدوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير مرسل وأكمل إمام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه wa'lamu anna at-taqwa khairuz zad fid dunya wal akhirah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memperingatkan kita semua untuk selalu bertakwa kepadanya, untuk selalu meningkatkan dan menjaga ketakwaan kepadanya, rasa takut yang tinggi kepadanya, merasa selalu dipantau, dilihat, dan akan selalu dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita perbuat dan kita amalkan di dunia ini. Jagalah ketakwaan, karena ketakwaan itu adalah bekal yang akan membawa keberhasilan kita di dunia sampai di hadapan Allah kelak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak hari-hari besar yang kita bahagia ketika hari itu datang. Banyak bulan-bulan yang sangat mulia dan kita juga bersyukur bahagia ketika bulan itu datang. Bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itulah bagian dari hamba yang bersyukur kepada Allah. Itulah bagian dari hamba Allah yang sungguh di dalam menerima keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Namun di antara kita banyak yang lupa dengan keistimewaan hari yang datang setiap pekan, yaitu hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa keistimewaan hari Jumat. Marilah kita dengarkan, kita pahami, kita hayati, agar setiap minggu, setiap pekan kita merasa bahagia dan bersyukur dengan datangnya hari Jumat. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh Allah, yang pertama, hari Jumat adalah hari istimewa yang berupa hadiah atau anugerah termulia yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Sedangkan umat yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani, disesatkan oleh Allah, tidak dianugerahi hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallah 'anil jum'ati al-yahud wan nasara aw man kana qablakum." Allah telah menyesatkan, tidak menunjukkan, tidak menganugerahkan hari Jumat terhadap orang Nasrani maupun orang Yahudi. Fakana lil yahud yaumus sabat. Akhirnya Yahudi memilih hari besarnya adalah hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Begitu pula orang Nasrani, dia memilih hari Minggu, hari Ahad. Faja'ana Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Allah mendatangkan umat Islam ini, lalu Allah menganugerahi mereka dengan datangnya hari Jumat. Faja'alal jum'ata was sabta wal ahad wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah.
Kata Rasulullah, dengan urutan hari itu menunjukkan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Bahkan besok di hadapan Allah hari kiamat, orang Yahudi, umat Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad, sedangkan umat Islam hari sebelum itu, hari Jumat, lebih awal daripada mereka. Kata Rasulullah, begitulah besok hari kiamat. Kita adalah umat yang terdepan, umat yang terawal di dalam menjalani hisaban amal dan masuk ke dalam surga. Nahnu al-akhirun min ahli dunya, kata Rasul. Memang datangnya kita paling akhir di dunia ini. Wal awwalun yaumal qiyamah, tapi kita adalah manusia umat terdepan besok hari kiamat. Besok ketika surga sudah disiapkan, maka yang pertama kali bisa masuk surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya, baru diikuti umat yang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan yang kedua, keistimewaan hari Jumat. Beliau mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul Jumu'ah. Paling utamanya, paling afdalnya hari-hari kalian adalah hari Jumat. Bahkan dalam riwayat lain beliau mengatakan sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah sayyid, juragan, termulianya, tertingginya hari-hari yang ada. Dalam riwayat lain pula Rasulullah menyatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams. Hari Jumat adalah hari yang paling baik di mana matahari masih terbit pada hari itu. Selama hari-hari dunia ini ada, sebelum terjadi kiamat, maka yang paling baik adalah hari Jumat. Kenapa demikian? Khalaqallah. Apa buktinya? Apa contohnya? Keutamaan bahwa hari Jumat melebihi yang lain. Beliau mengatakan wa huwa a'dhamu indallah min yaumil adha. Bahkan Rasul mengatakan hari Jumat itu di sisi Allah lebih mulia daripada Idul Adha, wa yaumil fitr, dan lebih mulia daripada Idul Fitri. Kenapa? Di dalam hari itu Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari itu pula, hari Jumat, Allah mematikan Nabi Adam. Pada hari Jumat pula Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Lalu pada hari Jumat pula Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Kejadian-kejadian besar akan terjadi pada hari Jumat, hari kiamat. Ketika bumi ini hancur, tiupan yang pertama itu adalah hari Jumat. Begitu pula hari kebangkitan manusia, tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua, ikut juga terjadi pada hari Jumat. Apa yang terjadi? Ketika para malaikat memahami demikian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min malakin muqarrabin." Tidak ada dari malaikat yang didekatkan dengan Allah, wala sama'in wala ardin, dan tidak pula langit dan tidak pula bumi, wala riyahin wala jibal, tidak pula angin dan tidak pula gunung-gunung, wala bahrin, dan tidak pula lautan, illa wa hunna yusfiqna min yaumil Jumu'ah, kecuali mereka semua makhluk besar ini semuanya takut dengan hari Jumat. Apa yang mereka takutkan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Mereka takut terjadi hari kiamat. Kalau makhluk yang besar semua takut, malaikat, langit, bumi, gunung, lautan takut dengan terjadinya hari kiamat. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai hamba Allah? Sudahkah kita bersiap menghadapi hari kiamat yang sangat berat itu? Ma'a'datta laha, kata Rasulullah. Anda bertanya tentang kiamat, apa yang kamu siapkan menghadapi hari kiamat? Langit, bumi, para malaikat yang tidak ada hari pembalasan, mereka takut dengan kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat itu yang akan terjadi pada hari Jumat. Itu sebagai contoh, alamat atau tanda bahwa hari Jumat beda dengan hari yang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak sepantasnya ketika kita hari Jumat kita perlakukan sebagaimana hari biasa. Kita tidak bersyukur
kita tidak punya solusi bagaimana menghormati hari Jumat. Yang kelima, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa sebaik-baiknya solat wajib itu adalah solat Jumat. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan as-salah al-khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Solat 5 waktu antara keduanya, antara 5 solat ini akan diampuni dosa-dosa, dan antara Jumat dengan Jumat juga diampuni dosa-dosa. Apa yang menjadi bukti bahwa solat Jumat ini paling baik? Allah langsung memanggil sendiri. Setiap hari Jumat Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Allah berfirman, wahai hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk solat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah kalian mendatangi masjid untuk solat Jumat, berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan dagangan-dagangan itu. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat, solat Jumat berbeda dengan solat-solat yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, afdalus salawat indallah salatus subhi yaumal jum'ah fi jama'atin. Salat subuh yang paling afdal, paling mulia, paling utama adalah salat subuh di waktu atau di hari Jumat. Namun salat subuh yang berjamaah di masjid. Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika subuh solat Jumat? Beliau membaca surah Ad-Dahr, surah Al-Insan, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan beliau membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah, di mana dalam 2 surat ini isinya adalah tentang kejadian makhluk, kejadian manusia ini, dan tentang kejadian hari kiamat. Maksudnya agar kita selalu mengingat, mempersiapkan diri menghadapi hari yang besar, yaitu hari kiamat. Hari kiamat, bahwa siapapun, kata Rasulullah, yang mati meninggalkan dunia ini pada hari Jumat, maka alamat atau jaminan yang diberikan kepada dia adalah selamat dari fitnah kubur. Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr, rawahu Tirmidzi. Tidak ada dari seorang muslim, siapapun di antara muslim ini, yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat tadi malam, kecuali Allah menjaga dia dari siksa kubur. Manusia, seorang muslim hamba Allah yang terjaga dari siksa kubur, selamat dari siksa kubur, itu adalah alamat pertama keselamatan dia besok di hadapan Allah. Khalifah Utsman ketika beliau mendengarkan tentang surga, mendengarkan tentang ancaman neraka, beliau diam. Tapi ketika beliau berada di kuburan, beliau melihat kuburan, berada di kawasan kuburan, beliau menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, kenapa anda menangis ketika ada di kuburan? Beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah pertama kali tempat tinggal di akhirat. Man naja minhu naja. Siapa yang selamat di alam kubur, maka dia akan selamat selamanya. Wa man uzzib wa futin fakana ba'dahu asqal minha. Siapa yang di dalam kuburan terdapat banyak sekali pertanyaan, dia tidak dapat menjawab pertanyaan, kemudian dia disiksa, maka dia akan lebih celaka selanjutnya. Wal iyadu billah. Man qara'a surat al-kahfi, di sini dikatakan man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surah al-kahfi, ini juga berkaitan dengan hari Jumat. Fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka Allah memberikan dia cahaya yang terang. Dalam riwayat cahaya itu bisa menembus atau sampai di arah langit sana, sampai Jumat berikutnya.
Artinya hidupnya oleh Allah dijamin, ditunjukkan ke jalan yang benar, jauh dari kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, karena hari Jumat itu adalah hari besar, fa'akthiru, kata Rasulullah, perbanyak membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Bertakwalah, sungguhnya orang yang bertakwa dia akan beruntung selamanya. Melengkapi keutamaan hari Jumat, bahwa siapa yang datang awal pada hari Jumat, datang awal ke masjid, cepat-cepat segera datang di masjid, maka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah", ketika hari Jumat telah datang, kana ala kulli abwabin min abwabil masjid malaikah, maka di setiap pintu-pintu masjid sudah berdiri malaikat. Apa yang mereka kerjakan? Yaktubunal awwal fal awwal, mereka menulis, mengabsen siapa yang datang pertama kali, kemudian berikutnya. Apa kata Rasulullah? Ketika imam sudah berdiri di tempat khutbah, maka para malaikat itu menutup bukunya, dan siapa yang datang pada saat khutbah dia tidak mendapatkan keutamaan rombongan pertama atau yang kedua. Kata Rasulullah, golongan pertama yang datang kalladzi yuhdi badanah, seperti dia menyembelih kurban seekor unta. Siapa yang datang pada tahap yang kedua, rombongan kedua, seperti dia menyembelih seekor sapi. Yang datang pada tahapan ketiga, dia seperti menyembelih seekor kambing. Yang datang tahapan keempat, dia seperti menyembelih seekor ayam. Yang datang tahapan kelima, dia seperti bersedekah sebuah telur ayam. Adapun setelah itu tidak ada keutamaan. Maka di sini berkaitan dengan masalah ini, siapa yang dirinya tidak sibuk sungguh rugi. Kalau sampai hari Jumat datangnya ketika khutbah, apalagi datangnya kalau imam sudah memulai sholat, malaikat sudah menutup bukunya. Banyak di antara kita yang ketika hari raya kurban berusaha menyembelih kurban 1 tahun sekali. Kadang-kadang pada saat hari hanya dia tidak mampu. Di sini Rasulullah menyampaikan, menyiapkan setiap minggu Anda bisa berkorban. Siapa yang datang pertama kali seperti berkorban seekor unta. 1 ekor unta untuk saat ini yang bisa untuk kurban kurang lebih kalau uang kita 25 juta. 25 juta. Setiap minggu Anda ditulis seakan bersedekah, seakan berkorban yang nilainya 25 juta. Itu rombongan pertama. Begitulah selanjutnya. Maka ini peluang besar bagi kita untuk semangat mendatangi hari Jumat. Siapa yang dia mandi keramas sebelum datang Jumatan, kemudian dia datang dengan berminyak wangi, dia tidak mengganggu orang yang duduk lebih dulu, kemudian dia betul-betul duduk di depan dan memperhatikan khutbah imam, maka setiap langkah dia ditulis pahala 1 tahun untuk dia. Pahala 1 tahun yaitu pahala solat maupun pahala puasa. Inilah yang menjadi keutamaan yang harus kita kejar setiap hari Jumat. Beberapa waktu yang mustajab pada saat hari Jumat. Banyak di antara kita yang berdoa seakan doanya tertolak. Setiap hari Jumat ada waktu yang mustajab. Ada beberapa riwayat kapan waktu mustajab, ketika orang menggunakan pasti dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat di antaranya, hiya ma baina ayyajlisal imam
ila an tubdas salah. Kalau mencari waktu yang mustajab, mulai imam duduk di kursi atau duduk di kursi khutbah sampai selesainya waktu sholat, maka gunakan waktu-waktu itu untuk berdoa, terutama antara dua khutbah itu manfaatkan untuk berdoa. Adapun waktu khutbah tinggal mengamini doanya imam. Begitu juga di waktu salat. Ada riwayat lain dikatakan hina tuqamus shalah ilal insiraf minha. Waktu yang mustajab itu ketika salat diqomati, salat Jumat sampai salam. Gunakan waktu. Ada riwayat yang paling sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu yang mustajab itu di waktu-waktu yang akhir setelah sholat asar mendekati maghrib pada hari Jumat. Sehingga ulama zaman dulu bisa kita lihat dalam beberapa riwayat mereka, seperti Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah asar menjelang maghrib beliau konsentrasi duduk berdoa. Begitu juga ulama-ulama yang lain seperti Taus ibnu Kaisan, Sa'id ibnu Jubair, kalau sudah sholat asar hari Jumat mereka menghadap kiblat, tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan mereka. Mereka itu tokoh ulama dan mereka menghadap Allah, memanfaatkan waktu setelah asar sebelum maghrib untuk mencari waktu yang mustajab. Kebutuhan kita banyak saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kita fakir kepada Allah, manfaatkan waktu-waktu untuk berdoa kepada Allah. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyir rahmati wal huda Muhammad ibn Abdullah kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina kanu ala al-haqqi wa qadu bihi ya rabbal alamin wa anna ma'ahum bi'afwika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الكفر والكفرة وانصر المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدو المسلمين اليهود الغاصبين بقوتك وبعزتك يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق لنا أئمة صالحة عادلة رحمة لرعاياهم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.